Pernah dengar soal protokol Poseidon? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah misteri internet yang lumayan bikin merinding. Ini adalah naskah konspirasi bergaya horor laut dalam yang nyoba memutarbalikkan salah satu tragedi paling menyedihkan di dunia menjadi sebuah narasi alternatif yang super gelap. Yuk, kita lihat gimana naskah ini dibangun. Buat narik perhatian pembacanya, dokumen ini langsung nembak dengan satu pertanyaan yang ekstrim banget soal gempa Samudra Hindia tahun 2004. Apakah bencana mematikan itu murni fenomena alam yang nggak bisa dihindari? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah senjata? Nah, di titik inilah benih keraguan mulai ditanamkan ke pikiran kita. Cerita konspirasi ini disanggah sama 5 pilar utama. Kita bakal ngebahas soal pertanyaan alam atau senjata, anomali gelombang seismiknya, eksperimen bernama Project Seal, misteri di Diego Garcia, sampai ke puncak teorinya, yaitu alibi invasi militer. Kita mulai dari bagian pertama, alam atau senjata. Ini nih yang jadi daya tarik utama naskahnya. Kita semua tahu sejarah mencatat tanggal 26 Desember 2004 sebagai hari di mana gempa megatrust bermagnitudo 9,1 memicu tsunami raksasa. Tapi, naskah ini bermain-main dengan ingatan kolektif kita. Coba bayangin, gimana kalau ombak pembunuh itu ternyata bukan karena lempeng bumi yang bergeser, melainkan hasil dari seseorang yang nekan tombol. Benar-benar sebuah titik mula yang langsung bikin kita penasaran kan? Lanjut ke bagian kedua, anomali gelombang seismik. Di sini naskahnya mulai ngasih argumen-argumen teknis. Klaim pertamanya begini, katanya ahli seismologi independen nemuin sebuah anomali yang mengerikan. Pola gelombang gempa tahun 2004 itu dinilai terlalu bersih dan bentuknya sferis, alias bulat sempurna. Normalnya gesekan lempeng tektonik kan bikin retakan yang memanjang ya. Tapi teori ini ngeklaim kalau polanya itu justru identik banget sama ledakan termonuklir di bawah laut. Ini adalah klaim sentral yang jadi fondasi buat seluruh cerita konspirasi mereka. Masuk ke bagian ketiga, menggali Project Seal. Penulisnya ngasih semacam preseden sejarah biar ceritanya makin meyakinkan. Buat ngebuktiin kalau senjata pembuat tsunami itu bukan cuma fiksi ilmiah, naskah ini merujuk ke Project Seal. Ini beneran loh, sebuah eksperimen militer sungguhan dari era Perang Dunia Kedua, di mana militer nyoba bikin tsunami buatan pakai bom bawah air. Logika yang dipakai naskah ini simple banget. Kalau di tahun 1940-an aja militer udah bisa nguji coba bom kayak gitu, coba bayangin seberapa gila dan mengerikannya kapasitas teknologi mereka 60 tahun kemudian di dasar Laut Aceh. Masuk akal juga cara mereka ngebangun ceritanya ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, kejanggalan Diego Garcia. Ini fokus ke anomali geografisnya. Teks ini kemudian nge-highlight sebuah kejanggalan geografis yang lumayan bikin mikir. Kamu tahu Diego Garcia? Itu pangkalan militer rahasia Amerika Serikat di Samudra Hindia yang daratannya rendah banget, nyaris sejajar sama permukaan laut. Naskah ini ngeklaim kalau pangkalan itu sama sekali nggak tersentuh ombak. Pesisir Asia luluh lantak, ratusan ribu nyawa melayang, tapi Pulau Karang yang letaknya pas di jalur ombak ini malah dapat 0 kerusakan. Dan tentu aja teks ini ngebingkai fakta ini bukan sebagai sebuah keberuntungan, melainkan murni bagian dari konspirasi. Dan akhirnya bagian kelima, alibi invasi militer. Apa sih dugaan motif tersembunyi di balik semua ini? Lalu buat apa mereka ngelakuin itu semua? Naskah ini dengan berani nuduh kalau Diego Garcia bisa selamat karena mereka udah dapet peringatan dini duluan. Bencana ini disebut-sebut sebagai ajang uji coba senjata, sekaligus sebuah alibi. Ya, klimaks dari narasi ini ngeklaim kalau bantuan kemanusiaan internasional yang masif waktu itu sebenarnya adalah invasi militer senyap. Dengan dalih kemanusiaan, ribuan pasukan asing dan kapal induk bisa masuk ke kawasan Aceh yang super strategis tanpa perlu memicu perang atau nembakin satu peluru pun. Liar banget kan klaimnya? Semua spekulasi liar dari awal tadi dirangkum dalam satu kalimat yang lumayan bikin merinding. Bencana alam adalah alibi paling sempurna untuk sebuah invasi militer. Kutipan ini benar-benar jadi perekat kuat yang nyatuin semua klaim aneh mereka. Ngunci tema sentral bahwa tragedi sebesar itu sengaja direkayasa sama aktor-aktor tak kasat mata di balik layar. Jadi, dokumen protokol Poseidon ini emang contoh yang luar biasa banget soal gimana fakta sejarah, letak geografis, dan bumbu-bumbu fiksi bisa dirajut jadi sebuah cerita internet yang super memikat. Tentunya kita harus selalu kritis dan membedah informasi sensasional kayak gini dengan pikiran yang jernih. Tapi setelah ngelihat sendiri gimana rapihnya narasi ini disusun, saya bakal ninggalin kamu sama satu pertanyaan yang mengusik dari naskah tersebut. Apakah hari itu bumi memang merenggang secara alami,
Atau jangan-jangan ada seseorang di bawah sana yang lagi nguji senjata baru mereka ya? Gimana menurut kamu?